Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zardani Sina Dahlan dengan NIM K00233206 dari kelompok SGDP 5. Di video ini saya akan memberikan sedikit hal yang sudah saya ketahui dan saya dapatkan dari praktikum anatomi di blok 2.1 di semester 2. Jadi langsung saja untuk materinya. Jadi di video ini kita akan membahas tentang genitalia pria dan juga wanita, dan juga ada sistem uropoetika. Untuk genitalia pria sendiri kita akan membahas tentang ereksi dan ejakulasi, kemudian ada kelenjar-kelenjar yang bekerja pada mekanisme genitalia pria, kemudian untuk yang genitalia feminina kita akan membahas tentang fertilisasi, dan untuk uropoetika kita akan membahas tentang perjalanan urin dan juga proses berkemih. Yang pertama tentang ereksi dan ejakulasi. Jadi untuk ereksi itu tuh dia diperankan oleh serabut sistem saraf parasimpatis. Jadi ketika ada rangsangan dan juga ada stimulus seksual pada pria, itu uh, akan dibawa oleh reseptor aferen, yaitu nervus dorsalis penis menuju ke sentrum, yaitu NILCLMS segmen S2 sampai dengan S4 atau sakral 2 sampai sakral 4. Nah, setelah dia tuh sampai ke sakral 2 sampai ke sakral 4, dia akan dikembalikan ke penis itu melalui reseptor eferen, yaitu ada nervi erigentes yang merupakan serabut parasimpatis. Nah, efeknya yang ditimbulkan apa? Jadi di corpora cavernosa penis, jadi kan penis itu terdiri dari corpus sponiosus dan juga corpora cavernosa. Nah, di corpora cavernosa ini dia tuh ada otot-otot tentunya, dan juga ada pembuluh darah, yaitu ada arteri helicinae. Nah, ketika tadi ada rangsangan dari serabut eferen, yaitu nervi erigentes, itu akan membuat otot-otot yang ada di corpora cavernosa ini dia menjadi relaksasi, dan arteri helicinae itu akan berdilatasi. Nah, dengan berdilatasinya arteri helicinae ini, darah itu akan banyak yang mengisi rongga-rongga di corpora cavernosa. Nah, kalau dalam aliran darah yang normal, ketika darah itu udah dibawa oleh arteri, itu kan akan dikembalikan darah itu akan kembali gitu lewat vena. Nah, pada proses ereksi ini, si tunika albuginea yang ada di penis ini tuh dia akan terbang, sehingga dia tuh akan menjepit vena-vena yang ada di penis, sehingga darah yang ada di penis itu tuh dia nggak akan balik lagi. Akhirnya apa? Jadi akhirnya si penis ini tuh akan tetap tegang dalam beberapa saat. Terus kemudian untuk ejakulasi sendiri, ejakulasi itu akan ada dua fase, yaitu ada fase emisi dan juga fase ejakulasi. Fase emisi itu fase di mana cairan semen itu menuju ke uretra. Jadi cairan semen yang berisi sperma dari testis, kemudian ada cairan dari vesika seminalis, glandula prostat, dan juga glandula bulbouretralis, itu akan masuk ke dalam uretra. Nah, untuk ejakulasi sendiri, ini tuh diperankan oleh nervus pudendus centrum yang akan membawa rangsangan menuju NILCLMS segmen lumbal 2 sampai lumbal 3. Nah, ketika proses emisi, itu tuh otot-otot dari kelenjar vesika seminalis, kemudian bulbouretralis itu akan berkontraksi. Terus sphincter vesika urinaria juga akan berkontraksi. Kemudian untuk yang fase yang kedua, yaitu ada fase ejakulasi, itu merupakan keluarnya cairan semen dari ostium uretra externum. Jadi tadi kalau yang emisi itu kan cairan semennya itu menuju ke uretra. Nah, kalau ejakulasi itu cairan semennya keluar dari uretranya. Nah, pada fase ejakulasi ini akan menyebabkan kontraksi dari arteri helicinae, sehingga dia itu akan mengalirkan darah ke venula, dan ditambah kontraksi dari musculus bulbus sponiosus dan juga musculus ischiocavernosus yang ada di penis, sehingga akhirnya si cairan semen itu akan terdorong keluar.
Selanjutnya untuk, nah ini, jadi ini tuh aliran darah yang normal saat tidak terjadi ereksi. Jadi kan ketika dia itu udah dibawa oleh arteri, dia tuh akan dikembalikan oleh vena. Nah, tapi ketika si ereksi ini, dia nggak bisa kembali karena tadi tunika albuminianya itu akan meregang, jadi dia tuh akan menjepit si venanya. Nah, ini tuh ada namanya fascia bag. Nah, si fascia bag inilah yang akan menjepit si vena itu sehingga dia tuh tidak akan mengalirkan darah kembali. Terus selanjutnya untuk glandula aksesoria yang ada di pria. Jadi glandula aksesoria yang ada di pria ini tuh ada tiga, yaitu ada vesicula seminalis, terus ada glandula prostat, dan juga glandula bulbouretralis. Untuk yang vesicula seminalis ini letaknya di sini, yang ini vesicula seminalis. Kemudian ini glandula prostat dan glandula bulbouretralis itu ada di sini. Glandula bulbouretralis dia kecil, letaknya ada di diafragma pelvis. Yang pertama vesicula seminalis. Yang pertama vesicula seminalis, yaitu tampak berlobus-lobus. Dia dua buah organ yang berlobus-lobus, kemudian dia itu di apa ya, letaknya itu nih, kalau dilihat dari sini dia itu ada di belakang atau di posterior dari vesika urinaria. Terus di sisi medialnya, itu ada ductus deferens. Nah, untuk vaskularisasinya, si vesicula seminalis ini dia itu divaskularisasi oleh arteri vesicalis inferior dan ada arteri rectalis media. Terus untuk venanya dia itu akan bermuara ke vena iliaca interna. Nah, untuk inervasinya sendiri, si vesicula seminalis ini, dia itu berasal dari plexus prostaticus, cabang dari plexus hypogastricus inferior yang memberikan cabang ke glandula vesicae. Kemudian untuk limfonya, ini dia akan menuju ke nodi limfati iliaki interni. Fungsi dari si vesicula seminalis ini, dia itu akan menghasilkan sekret yang mengandung fruktosa dan juga prostaglandin. Nah, fruktosanya ini dia itu berfungsi untuk menutrisi sperma, sedangkan untuk prostaglandinnya itu dia untuk membantu motilitas dari sperma. Nah, selain itu tadi yang sudah saya sebutkan pada yang pertama yang di mekanisme ereksi dan ejakulasi. Jadi ketika ejakulasi, otot-otot dari vesicula seminalis ini tuh dia akan berkontraksi sehingga akan mendorong isinya keluar menuju ke ductus ejaculatorius. Nah, jadi si vesicula seminalis ini sama ductus deferens ini tuh dia akan bergabung menjadi ductus ejaculatorius. Yang selanjutnya glandula prostat. Ini glandula prostat. Itu letaknya agak sedikit, dia tuh ada di bawahnya dari vesika urinaria. Nah, glandula prostat itu dia letaknya secara anatomisnya itu ada di kolum vesicae dan diafragma urogenital di antara. Jadi ini kan diafragma urogenital, ini kolum vesicae. Nah, dia tuh terletak di antara kolum vesicae dan juga diafragma urogenital. Terus dia di sini itu tuh dia difiksasi oleh yang namanya ligamentum puboprostaticum. Nah, si apa ya, glandula prostat ini dia itu akan bermuara pada uretra pars prostatica melalui ductus prostaticus. Nah, si glandula prostat ini dia itu terbagi menjadi 5 lobus, yaitu ada anterior, medius, posterior, lateral, dextra, dan juga sinistra. Terus dia juga terbagi menjadi 4 zona, yaitu ada transisional, periuretral, sentral, dan perifer. Kemudian untuk vaskularisasinya, dia itu divaskularisasi oleh cabang-cabang dari arteri vesicalis inferior dan arteri rectalis media. Venanya itu akan membentuk plexus venosus prostaticus yang akan menampung darah dari vena dorsalis penis profunda dan juga
dan dia akan bermuara ke vena iliaca interna. Terus untuk inervasinya, yaitu ada plexus hypogastricus inferior, saraf simpat dan juga ada saraf simpatik yang merangsang otot polos prostat saat ejakulasi. Nah, untuk limfonya itu ada nodi limfatikus iliaki interni. Nah, terus tadi kan sudah saya sebutkan kalau dia itu dibagi menjadi 4 zona. Nah, di zona perifer itu tuh merupakan zona yang paling sering terjadi kanker prostat. Jadi di zona perifer itu merupakan zona dari glandula prostat yang paling sering ditemukan kanker prostat. Kemudian untuk zona transisional itu tuh dia merupakan zona yang paling sering terjadi BPH atau benigna prostat hiperplasia. Dan selanjutnya untuk fungsinya sendiri, si glandula prostat ini akan menghasilkan cairan tipis seperti susu yang mengandung asam sitrat dan juga fosfatase asam yang ditambahkan saat ejakulasi. Nah, si sekret dari glandula prostat ini dia tuh sifatnya basah sehingga dia tuh akan menetralisir sifat asam dari genitalia wanita. Jadi ketika sperma masuk ke dalam genitalia wanita, itu kan sifatnya asam. Nah, sperma ini dia nggak bisa hidup dalam kondisi yang asam. Jadi dia harus dinetralisir. Nah, yang menetralisir ini yaitu sekret dari glandula prostat. Sehingga si sperma itu akan tetap hidup ketika dia masuk ke genitalia wanita. Nah, selanjutnya itu ada glandula bulbourethralis. Ini glandula bulbourethralis yang kecil ini. Dia itu letaknya ada di diafragma urogenital di bawah musculus sphincter urethra externum. Jadi ini kan musculus sphincter urethra externum. Nah, di bawahnya itu ada glandula bulbourethralis atau disebut juga glandula Cowperi. Nah, dia itu kalau di wanita dia itu homolog dengan glandula vestibularis mayor. Nah, fungsinya ini dia itu menghasilkan sekret pada fase ereksi yang berfungsi sebagai pelumas pada saat berhubungan seksual. Selanjutnya itu tentang mekanisme fertilisasi. Nah, jadi fertilisasi itu kan terjadi ketika si sel sperma itu sudah memasuki ke genitalia wanita. Nah, jadi ketika si sperma itu memasuki ke genitalia wanita, itu kan dia itu akan menuju ke tuba falopi karena biasanya fertilisasi ini tuh terjadi di ampula tuba falopi. Nah, pergerakan dari sperma menuju ke tuba falopi itu tuh dia akan dibantu oleh kontraksi dari uterus, kemudian juga kontraksi dari si tuba falopinya sendiri. Nah, kenapa si uterus dan tuba falopi ini tuh bisa berkontraksi itu karena dipicu oleh enzim prostaglandin pada semen pria dan juga oksitosin yang dikeluarkan oleh si tuba falopinya sendiri. Terus oksitosin itu dikeluarkan oleh kelenjar pituitari posterior yang dikeluarkan ketika si wanita itu orgasme. Nah, setelah si sperma ini tuh sampai di tuba falopi, ini tuh biasanya langsung terjadi fertilisasi. Jadi nggak nunggu-nunggu yang kayak beberapa hari gitu. Jadi dia akan langsung mengalami fertilisasi. Nah, ini untuk proses si sperma menembus dari si ovum. Jadi yang pertama itu sperma ketika dia dikeluarin itu tuh dia nggak langsung aktif. Jadi untuk jadi dia tuh waktu dikeluarin kan masih dalam keadaan nggak aktif kan. Nah, itu karena ada faktor inhibisi yang ngebuat sperma itu nggak aktif saat itu. Nah, faktor inhibisinya itu merupakan kolesterol yang berasal dari ketika sperma itu ada di tubulus contortus seminiferus. Nah, si kolesterol ini itu akan membuat kayak lapisan ketika sperma lapisan membran yang menyelubungi akrosom. Jadi kolesterol ini tuh membuat membran akrosom jadi kuat dan menahan akrosom melepaskan enzimnya terlalu dini.
Nah, ketika udah masuk ke vagina dan bergerak menuju ke tuba falopi, seiring berjalannya waktu, perlahan-lahan sperma itu akan kehilangan kolesterolnya itu. Membran sperma jadi makin permeabel terhadap ion kalsium yang memberikan gerakan whisplash. Jadi gerakan whisplash itu kayak gerakan seperti mencambuk gitu, jadi si spermanya bisa berenang. Nah, jadi gerakannya itu akan lebih kuat dari sebelumnya. Kalsium tadi itu juga akan memudahkan akrosom melepas enzimnya. Nah, di akrosom sperma itu tuh ada beberapa zat. Yang pertama ada hyaluronidase dan ada proteolitik enzim. Nah, si ovum ini kan dia dikelilingi oleh zona pellucida. Ada di luarnya ini tuh ada apa ya, sel-sel granulosa yang membungkus yang disebut corona radiata. Jadi ini tuh ada si corona radiata yang menjadi lapisan ya pelindung lah dari si ovumnya. Terus tadi kan di akrosom sperma itu kan ada hyaluronidase. Nah, si hyaluronidase inilah yang akan bekerja dengan cara mendepolimerasi atau memecah polimer menjadi monomer. Polimer asam hyaluronat yang substansi interselular sel granulanya itu atau corona radiata. Jadi si hyaluronidase itu dia tuh akan memecah polimer, mendepolimerasi dari si corona radiatanya ini. Terus untuk yang enzim proteolitiknya itu akan mencerna protein elemen yang membentuk struktur si jaringan yang masih nempel ke ovum. Nah, ini kan dia udah hilangkan si corona radiatanya. Akhirnya si spermanya ini dia akan sampai ke zona pellucida. Nah, si akrosom yang ada di sperma itu tuh akan larut dan melepas semua enzimnya. Sehingga akan membuka jalan ini. Si spermanya kan udah membuka jalan nih untuk sampai ke inti dari si ovum. Terus akhirnya ketemu deh si sperma sama si ovum. Kan jadi sperma itu kan ada kromosomnya ada 23, si ovum juga ada 23. Akhirnya ada 46 kromosom dan akhirnya dia akan membelah dan membelah terus. Terus selanjutnya ada yang namanya fase cleavage. Jadi si cleavage ini tuh dia mengalami pembelahan sel. Jadi selnya tuh bertambah banyak, tapi volumenya tetap segitu. Jadi volumenya nggak berubah. Nah, jadi dia itu akan membelah jadi 2 sel, kemudian jadi 4 sel, 8 sel, 16, dan seterusnya. Terus si cleavage ini dia tuh biasanya berlangsung secara cepat dan hitungan jam. Terus dia tuh tidak, ya tadi seperti yang saya sebutkan, jadi dia tuh cuma selnya bertambah, tapi ukurannya tidak bertambah. Hasil akhirnya itu berupa struktur bola padat yang terdiri dari 16 sampai 32 sel. Kemudian untuk implantasi atau penempelannya, jadi setelah si ovum yang telah dibuahi biasanya akan tertahan di rongga uterus sekitar 1-3 hari sebelum implantasi ke endometrium. Nah, jadi si implantasi ini tuh terjadi sekitar hari ke-5 sampai ke-7. Jadi tadi kan setelah dia itu dibuahi dari sini menuju ke sini, ini tuh biasanya membutuhkan waktu sekitar 3-5 hari. Terus untuk dia nempel itu butuh waktu 1-3 hari. Terus implantasi itu merupakan hasil kerja dari sel tropoblas yang berkembang di permukaan blastokista. Sel-sel ini tuh si sel-sel tropoblas ini tuh akan mensekresikan enzim proteolitik yang mencerna atau mencairkan sel-sel di endometrium. Nah, setelah terjadi implantasi sel tropoblas dan gabungan sel dari blastokista dan endometrium dan blastokista, jadi setelah terjadi implantasi sel tropoblas dan gabungan sel dari blastokista dan endometrium itu akan membelah dengan cepat, membentuk plasenta dan berbagai membran kehamilan. Gitu. Nah, ini si tropoblasnya yang si tropoblas yang menginvasi si dinding endometrium. Yang dia itu akan mencerna dan mencairkan dinding endometrium sehingga si zigot ini atau si embryo ini tuh dapat menempel. Selanjutnya proses perjalanan urin.
Jadi urin itu kan terbentuknya ada di ginjal. Nah, di ginjal. Nah, setelah urin itu dia tuh terbentuk, jadi ya pembentukan urin tuh ada kayak di glomerulus, kemudian dilanjutkan ke TKP, tubulus contractus proximal, kemudian ke ansa Henle, kemudian tubulus contractus distal, terus ke tubulus collectivus, dan akhirnya dia itu akan mencapai ke ductus papillaris. Nah, si ductus papillaris ini tuh, nah, pokoknya si ductus papillaris ini tuh, ductus papillaris itu tuh dia akan apa ya, bermuara ke si kalix minor nih, sini kalix minor. Ini kan ductus papillaris kan di sini, terus dia kayak akan bermuara ke si kalix minor. Nah, si kalix minor ini dia akan bergabung menjadi si kalix mayor. Terus beberapa kalix mayor dia akan bergabung menjadi pelvis renalis. Nah, dari pelvis renalis itu dia akan dilanjutkan ke ureter. Ini gambarannya. Jadi si dari kalix minor ke kalix mayor dan ke pelvis renalis kemudian ke ureter. Habis itu setelah sampai ke ureter, dia itu akan diteruskan menuju ke vesika urinaria. Ini pada pria, vesika urinaria pada pria. Dan ini vesika ini kalau yang pada wanita. Nah, jadi setelah di vesika urinaria, si apa urin ini tuh nggak langsung dikeluarin, tapi dia bakal ditampung dulu di situ. Dia akan nunggu si vesika urinarianya itu penuh, baru bakal dikeluarin. Ketika dikeluarin, ya udah dia akan keluar ke uretra. Dia akan keluar ke uretra. Nah, bedanya apa yang perempuan sama laki-laki? Cuman beda di panjangnya aja. Terus kalau di laki-laki, jadi di laki-laki itu dia lebih panjang, terus dia itu melewati berbagai struktur seperti glandula prostat, kemudian melewati apa glandula Cowperi atau glandula bulbouretalis, kemudian dia baru akan ke pars spongiosanya, ini akan dikeluarkan. Tapi berbeda di perempuan, ini tuh dia, maaf, dia itu bakal lebih pendek. Terus selanjutnya untuk mekanisme berkemih. Jadi mekanisme berkemih itu tuh dia dipengaruhi oleh dua saraf. Jadi kalau untuk pengisian dari vesika urinaria itu tuh dia dipengaruhi oleh saraf simpatis. Tapi kalau untuk pengosongannya atau apa untuk apa namanya pengeluaran urin dari vesika urinaria menuju keluar itu dipengaruhi oleh saraf parasimpatis. Jadi untuk pengeluarannya itu tuh dia kan di ini nih dipengaruhi oleh saraf parasimpatis. Dia itu akan si saraf parasimpatisnya ini tuh berasal dari segmen sakral 2 sampai 4. Terus dia itu akan apa ya, mengakibatkan si kandung kemih ini tuh berkontraksi. Tepatnya yang berkontraksi itu adalah si musculus detrusor yang ada di vesika urinarianya. Habis itu si sphincter uretra interna dia itu akan apa ya, melemas, bukan melemas sih, ya akan merelaksasi. Dia akan relaksasi dan akhirnya urinnya akan keluar. Begitu. Sekian dari saya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.